ada orang sakti nih. Ya kembali lagi dia sakit hati. Sumpah serapahnya dia bukan di mulut, tapi di action dia. Gimana balik lagi? Kita mau cerita. Dan sekarang udah sama Kak Re. Asik. Mantap. Mantap. Hujan ya soalnya kayak. Hujan gede, Tapi lumayan lah. mungkin ya buat Sorip-Sorip, tahu gak kita ada di lokasi yang sedikit berbeda dari studio alam kita. Karena hujan, Ya, kita pindah. kita masuk lagi ke set lama. Kimata di 2 tahun. Iya, 2 tahun yang lalu Kimata itu modelnya begini, Iya. ya kan? Gitu. Set awal. Set awal. Nah, yaudah, kita langsung ngobrol lagi. Pertanyaannya lanjut dari episode sebelumnya soal Kutukan. kutukan. Jadi ntar lu biar tit gitu kan. Iya, ada suara titik. Biar Kak Re tahu, kita itu kemarin sempat ngebahas masalah kutukan dari King Tut. King Tut. Tutankhamun. 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 Yang mana dia itu ngutuk bahwa siapapun yang merusak atau mengganggu tempat dia itu mendapat musibah. Musibahnya bisa berujung ke gitu. Ini kalau ngobrol-ngobrol mengenai kutukan, Panjang dong. enggak, berbau-bau aroma masa lalu ya. Wah, pasti. Kalau zaman sekarang kan jarang orang ngutuk gitu. Udah jarang ya? Udah jarang. Tapi kalau zaman dulu di Indonesia pun masuk dong kutukan-kutukan itu ada dong. masuk. Kalau sekarang kan banyaknya ngedumel. Ngedumelnya di belakang lagi. Iya. Iya, bener. Jarang kalau sekarang ngutuk. Tapi kan nyumpain sering dong. Iya. Kalau kata-kata nyumpain. Dialusin doang itu bahasanya. Ngutuk tuh dingin lagi, dingin banget. Itu kutub, Oh, Pak. kutub. Yalah, Pak. Gak dapet lagi gua. Terus? Iya, kalau kutukan menurut gue ya. Jadi itu sebenarnya sebuah bahasa atau kata-kata. Ya bisa dikatakan kata-kata yang buruk atau bahasa-bahasa yang buruk. Seperti sumpah serapah. Sumpah serapah. Tuh kan bener, sumpah serapah gue. Iya, salah satunya itu benar berarti. Yang keluar dari mulut seseorang karena sakit hati. Oke. Selama semuanya pasti karena sakit hati. Mayoritas. Penyakit hati berarti ya. Ya kembali lagi ya Pak. Hati orang masing-masing. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bener juga. Tapi kalau kutukan dari si Raja Tutankhamun itu kan dia belum sakit hati. Itu yang dia ucapkan, kalau lu pada sampai ganggu hartanya raja, lu akan dikena ibaratnya kena kutukannya aja gitu. Kan kalau sampai sama Intinya aja dia nih. nggak mau lah sakit hati kalau hartanya diotek-otek gitu. Tetap aja ujung-ujungnya karena sakit hati, Pak. juga, iya benar juga. Sama aja lu ngomong nih, kalau sampai ada yang nyolong di rumah gua, Bla ini bla bla bakalan bla 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 bla. susah lu seumur hidup misalnya gitu. Itu kan jadi sumpah serapah dan ya masuk di kutukan tadi itu. Iya. Sama juga berarti. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak yang dulu pernah kita bahas sih Kak, Apa tuh? pesugihan gitu. Kalau pesugihan kan ada tuh bahwa misalkan dia ngambil pesugihan ini 7 keturunan atau berapa keturunan itu nanti Itu akan ngalamin apa? musibah gitu. Bukan musibah, Kesialan. kesialan sama aja dong. Iya, sama dong. Maksudnya Kalau hartanya diambil di depan gitu nanti ke belakangnya. Kalau itu kan sebab akibat. Oh beda ya. Sebab akibat. Kalau kutukan dasarnya itu tadi, karena sakit hati keluarlah kata-kata atau sumpah serapah yang jelek. Tapi itu goib juga nggak sih Kak? Sebenarnya si kutukan itu apakah ada jin yang menggunakan kutukan itu dan sebagai medianya dia untuk menghancurkan orang yang kena kutuk itu? Oh, domplengan maksudnya. Domplengan, Ada domplengan apa enggak? Ya kalau untuk zaman dulu ya. Jadi kutukan itu sangat-sangat ditakutin. Takut banget orang tuh dikutuk. Entah itu sama orang tuanya maupun sama orang lain. Ya. Itu. Nah, kenapa? Karena zaman dulu ini kan ya kembali lagi ya. Sakti-sakti, Pak. Nah, itu orang ya, zaman dulu. Gitu. Jadi, apa ucapan dia terbukti
Jadi hasilnya gitu. Kelihatan hasilnya. Ya lama-lama kan semakin banyak orang tahu, semakin takut. Iya. Karena ada pembuktian gitu. Bahkan sampai ada yang kutukannya itu yang bisa merubah manusia menjadi sesuatu kan. Ya, Ya, contoh di kayak maling episode kundang. sebelumnya, Maling kundang. kan bahas maling kundang tuh, sampai jadi Batu batu. katanya. Nah kalau kita perhatikan, itu kan efek sakit hati ibunya. Tapi secara logika, Masa iya ibu tega? secara logika, ngutuk jadi batu kan nggak masuk akal, Pak. Iya. Nggak masuk akal. Jadi ada dua sudut pandang nih kalau dari gue. Tapi mungkin di zaman itu masuk akal kali Kak. Karena Masuk yang tadi akal. bilang yang sakti-sakti. Sakti. Sakti. Makanya ada dua sudut pandang yang gue bilang tadi. Satu karena memang orang dulu sakti-sakti. Sakti. Atau satu lagi, Apa? itu hanya cerita rakyat. Oh, isapan Gitu. jempol Jadi belaka. gini loh, ada pola di masa lalu ini yang cara mendidik anaknya Iya, atau dengan keluarganya itu cerita, ditakut-takutin. Iya. Bahkan itu Takut-takutin. nyampe ke anak-anak di tahun 90-an yang memang dulu didikannya ditakut-takutin. Takutin, jangan berdiri di depan pintu, nanti jodohnya jauh. Padahal ngalangin orang masuk. Iya bener. Jangan duduk di atas bantal, nanti pantatnya bisulan. Padahal kan dia ini kotor, Pak. Ngesot Iya, di mana orang aja buat nih. kepala Pantat gitu, kita ya bantal. kan, dia buat muka. Ternyata ada jerawatan. Jerawatan. Belum pas tidur kok bau apek kayak gitu. Siapa nih? Tit. Tapi kan emang orang-orang di Indonesia khususnya kan zaman dulu itu kan sakti-sakti ya. Berarti sebetulnya juga tidak tertutup kemungkinan ya bisa adanya seperti itu. Iya. Betul. Karena kan sampai zaman kita pun sendiri itu ada kata-kata yang dimana kalau kita ke sesuatu candi yang besar di Indonesia iya, nih, iya. kita nyampe paling atas, tangan kita nyentuh Nyentuh ke patungnya. arca. itu ada apa? Nggak dapet jodoh ya? Ini ada Jauh jodoh. keberuntungan katanya. Itu malah dapet keberuntungan ya? Bisa Katanya keberuntungan. gitu, keberuntungan dalam kehidupan katanya. Tapi kalau kemarin pas kita di Cirebon, Om Baksan juga sempat bilang tuh, kalau kita ke mana? Gua Sunyaragi. Punya Sunyaragi, depan ada patung, jangan disentuh. Kalau disentuh lu Jadi jodohnya patung. berat jodoh katanya. Berat jodoh. Gua kira jadi patung. Tet, lu diem ya. Jadi patung juga. Tapi Terus kadang-kadang- Nambah dong, Pak. tapi Iya. seringnya kutukan tuh gatel Pak. Kenapa? Itu kutuan. Wah, gua baru nangkap lagi. Gak dapet gua yang ini. Gila keren Apa banget jadi tuh, Cak. sekarang kepleset mulu? Tahu plesetan udah nggak muksin. Musim. Musim Kok di petanya nggak atas. dibawa? Apa? Petanya nggak Tanggapin lagi gua. dibawa. Wih, Apanya? Muksin di atas. Ini buksin, Wih. petanya nggak dibawa. Itu apaan, Kak? Muksin. Gua nggak ada. Atlas. Oh. Muksin di atas. Oh, gitu muksin ya. di atas. Ay. Alas, Pak. Penyanyi dong. Lanjut. Udah lanjut. Jadi sebenarnya Kak, si kutukan ini itu tadi sempat yang episode kemarin gue sama Kecap juga sempat ngomong, ini kutukan tuh dari manusia atau atas seizin Tuhan sebenarnya. Ya kutukan itu Atau mainan setan aja itu dah. ya tadi kan gue udah bilang tuh kutukan tuh apa? Iya. Ya. Jadi bahasa atau kata-kata jelek, buruk atau bisa dikatakan sumpah serapah yang keluar dari mulut seseorang yang dasarnya sakit hati. Ya kan? Iya. Ya artinya itu omongan orang. Omongan orang. Hei. Berarti misal yang 7 turunan pun itu gara-gara omongan orang ya? Iya. Orangnya itu harus berilmu tinggi yang tadi lo bilang sakti, atau memang ya udah apapun yang keluar dari mulut si orang ini pasti terkejadian ke orang-orang yang dia sumpahin atau dia kutuk itu gitu. Ya ada juga yang atas izin Tuhan. Misalnya orang yang terzolimi. Doa orang Doa teraniaya. orang Pak. yang teraniaya. Misalnya kita di jalan marah-marah sama orang, kita nggak tahu ternyata dia itu ya Ternyata kita yang salah. Kita yang salah. Kita udah zolimin dia. Zolimin dia. Itu doanya nyerang ke kita ya. Dijabah, iya. Misalnya sakit hati, udah salah ngotot, mudah-mudahan lu nanti Bla 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 bla. langsung dibales sama kayak gini nih keadaan gue, misalnya gitu. Iya, iya.
itu bisa cepat dijabah kalau terzolimi. Tapi logiknya bisa masuk ke sugesti juga nggak sih? Sugesti kayak awas lu Kak, lu jalan ke sana nanti lu ketabrak. Nah, kalau masalah masuk ke sugesti, kembali lagi ke keimanan orang itu. Oke. Gitu. Jadi nggak semua orang bisa disugesti. Sugesti ini kan ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Sugesti itu kan kayak memberikan sebuah harapan supaya orang tuh, oh iya gue berarti harus meyakini sesuatu. Oh iya lu harus berbuat baik. Supaya dapat yang baik. Oh iya saya harus berbuat. Itu akhirnya kan apapun yang dilakukan jadi baik gitu kan, karena ketanam di kepala dia. Berarti sugesti bisa baik bisa buruk. Kalau sugestinya buruk ya udah kejadiannya buruk dong. Sama kayak tadi yang Kare bilang. Jadi pada saat si Malin Kundang dihukum jadi batu, itu juga di zaman kita pun juga bisa dianggap itu mensugesti anak-anaknya mereka juga kan. Iya benar. Sugesti juga. Awas lu sama mak lu begitu lu jadi batu. Harus nurut gitu. Makanya tadi yang gue bilang ada dua sudut pandang. Bisa jadi itu cerita rakyat karena pola didiknya zaman dulu nakut-nakutin. Gimana nih supaya si anak patuh, nurut, manut sama orang tua, nggak ngelawan. Itu sama kayak omongan mak gue waktu gue kecil. Kamu jangan nakal ya. Kalau kamu nakal, kamu masuk ke Gua Hira. Jauh amat. Jauh bener. Karena dulu gambaran Gua Hira tuh serem banget. Oh, kalau sekarang mah ya pengen naik haji sekalian. Iya sekalian. Gue bilang, sialan mak gue dulu gue ditipu. Gua Hira kan itu salah gua yang satu baik sebenarnya. Salah satu contoh bagaimana pendidikan di zaman dulu itu nakut-nakutin. Iya, nakut-nakutin. Walaupun memang sebenarnya untuk ngasih shock terapi, emang terkadang harus kita nakut-nakutin, tapi bukan untuk hal yang buruk sebenarnya, cuma untuk shock terapi doang. Kalau zaman dulu kan lu benar-benar ditakut-takutin. Benar. Wih, jangan maghrib-maghrib. Awas di situ ada polisi tertangkap. Dah. Gitu. Tentunya polisi itu lagi tidur. Polisi lagi tidur. Dibangunin nggak bangun-bangun. Dibangun nggak bangun-bangun. Pasti senggol. Ngapain sih orang lagi tidurin di bangunan? Gitu. Bisa banget. Itu sih. Jadi kesimpulannya Kak, dengan si kutukan ini, sumpah serapah ini. Ya itu bisa terjadi sama siapapun ya, ke siapapun. Kembalinya lagi ke kita. Kita seandainya kita orang yang dikutuk, kita merasa nggak? Merasa salah nggak? Tapi jangan cari pembenaran juga ya. Merasa salah tapi nggak ngaku gitu loh. Iya. Gitu. Tapi berarti kita introspeksi diri kita juga dong. Iya. Kenapa gua pengen disumpahin sama orang ya? Gitu. Karena banyak orang yang nyumpahin gue ganteng gitu katanya. Jadi beneran dong? Oh, itu bukan. Jadi beneran nggak? Enggak kan? Enggak, hitam-hitam juga kita sama. Itu pujian Pak, beda. Itu pujian beda ya. Sama kayak gue dulu juga gitu sama gue waktu kecil. Kamu jangan nakal, kalau nakal ganteng. Bukan, kan mah. Jadinya ganteng beneran. Udah gak lagi ganteng-gantengnya, kok hajar sama pelek motor, dar, gak jadi ganteng lagi. Potek deh, untunya. Tapi ada hubungan sama ilmu hitam juga nggak sih? Nah, setahu gue nih ya, jadi ketika ada orang sakti nih, ya kembali lagi dia sakit hati. Sumpah serapahnya dia bukan di mulut, tapi di action dia dengan menggunakan keahlian dia. Atau misalnya gitu ya? Dia nih dukun santet nih, ya kan? Saya sakit hati nih entah sama tetangganya, sama saudaranya, apa sama siapa lah gitu. Dia nggak terima. Nah, sumpah serapahnya dia nyantet orang itu. Dengan bentuknya kata-kata. lebih ke tindakan, ke action. Makanya yang berbau-bau sakit hati, kenapa? Jagalah hati gitu kan. Karena efek kedepannya macem-macem nih. Kalau hati udah rusak, udah terluka, nah udah. Aduh, jangan sampai kenapa. Makanya lu ingat film Thor yang pertama kan? Yang mana tuh? Yang pada saat si bapaknya, si Odin megang palunya si Thor, dibacain sama dia, itu kan kayak kutukan kan sebenarnya. Doain. Ya, karena bapaknya sakti sebenarnya kan ceritanya. Jadi pada saat dia balik lagi, dia nggak bisa tuh ngangkat si palunya, nggak bisa. Karena itu dalam sebuah kutukan yang diucapkan di spell gitu ya. Pasti kan ada dasar kan, ada kenapa dasar. Sampai seperti itu gitu. Nah, mayoritas tuh dasarnya sakit hati. Balik lagi ke iman lagi ya. Iya. Tapi benar, berarti di ujung obrolan kita harus menjaga hati siapapun juga. Hati kita sendiri, hati sahabat kita, orang tua, teman-teman, orang lain yang kita nggak kenal. Kita nggak pernah tahu
sakit hati mereka itu ternyata hanya dari sebuah ucapan yang kita tanpa Nggak sengaja nggak mungkin. sengaja. Dan yang Kita nggak lebih- maksud sebetulnya. Kita nggak maksud. Yang lebih Tapi dia sakit. parahnya ketika bukan kita yang terzolimi, Tapi dia yang terzolimi. betul, Tapi kita salah tangkap seolah-olah kayak kita yang terzolimi. Itu lebih bahaya lagi. itu bahaya. Gitu. Karena doa orang terzolimi tadi kan. Iya. Cepat Bahkan dijabah. doa orang terzolimi itu bisa sampai efeknya ke orang terdekat kita, keluarga-keluarga, anak-anak itu bisa kena ya kayak. Itu cuma efek domino aja, tapi bukan secara langsung. Secara itu efek domino jadinya. Efek domino aja. Oke. Akhirnya kita mendapat kejelasan. Semoga nggak ada yang kena kutukan. Jangan sampai ada Dan yang kena jangan kutukan. pernah ngutuk orang. Jangan. Gitu. Iya. Sesakit hati apapun, lebih baik maafin. Maafin Temen aja. aja lagi ngomong. Tapi perempuan itu memaafkan, tapi tidak melupakan, Kak. Betul, Betul kan? betul. Gue boleh maafin lo. Kalau Tapi melupakan gua sangat gila selektif. masalahnya, Pak. Kenapa? Kalau melupakan itu udah. Iya, jangan sampai dilupain ya. Oleng. Itu supaya untuk pengingat aja kali. Selama kita masih waras pasti ingat. Oke. Gitu. Jangan lupa subscribe Kimata, di like, komen silahkan. Lonceng jangan lupa, ting 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 ting. Untuk dapat video terupdate dari kita. Setiap hari Rabu kita akan upload video-video terbaru dari Kimata. Siap. Alright, Oke, Kak, sip. thank you ya Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. Cap, kita ketemu lagi the Minggu next depan. Kimata.